sudah menyatakan mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Kim Plus di parlemen segeralah bergerak. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap RUU perampasan aset. Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 1 Mei 2025. Di hadapan ratusan ribu buruh yang hadir, Presiden menegaskan dukungan terhadap RUU perampasan aset untuk melawan para koruptor. Ia juga menyerukan untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa ia mendukung pengesahan RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana atau sering disingkat RUU perampasan aset. Wacana RUU ini sudah hangat sejak tahun 2003. Jadi sudah 2 dasawarsa lebih. Apakah bakal mengalami ultahnya yang ke-1/4 abad atau 25 tahun di mana RUU ini cuma jadi wacana abadi, cuma sekedar omon-omon. Supres atau surat presiden waktu itu oleh Presiden Joko Widodo tahun 2023 terkait RUU perampasan aset sudah dikirim ke DPR dengan pesan supaya lekas dibahas. Presiden Joko Widodo mengaku telah berupaya mendorong RUU perampasan aset agar segera diselesaikan. Jokowi menyebutkan pihaknya telah menyampaikan soal perampungan RUU perampasan aset kepada DPR dan kementerian terkait. Jokowi menegaskan UU perampasan aset ini segera diselesaikan. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung. Cukup ya. Tapi sampai sekarang dengan 1001 alasan selalu tertunda atau ditunda alias tidak prioritas. Ada banyak kerjaan lain yang mesti didahulukan. Begitu alasan anggota Dewan kita. RUU perampasan aset adalah mengenai tindakan hukum yang dilakukan negara untuk merampas aset hasil kejahatan, bahkan tanpa perlu menunggu vonis tindakan terhadap pelaku. Tentu bagi para koruptor hal ini sangat mengerikan. Kok hasil yang sudah capek-capek mereka korupsi malah mau dirampas oleh negara? Gimana sih? Begitu pikirnya. Kurang ajar sekali, bukan? Tapi ini kok DPR-nya yang menunda-nunda. Sudah 2 dekade lebih. Apakah para anggota DPR-nya ya isi sendiri sajalah? Dengan statement yang jelas dan gamblang oleh Presiden Prabowo Subianto di Hari Buruh atau May Day kemarin, tentunya para anggota parlemen dari Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus
bisa segera bersikap tegas untuk melancarkan jalan bagi pengesahan RUU perampasan aset ini. Dua ketua umum parpol, yaitu Surya Paloh dan Megawati, mereka yang tidak dalam koalisi Indonesia Maju Plus, tapi sudah menyatakan bahwa posisi partainya bukan oposisi, tapi sebagai mitra strategis yang kritis. Nasdem dan PDIP tidak dalam koalisi Indonesia Maju Plus, tapi sebagai mitra strategis yang kritis. Apa itu? Bisa kita pantau lewat perilaku politik atau political behavior mereka. Salah satunya lewat kasus RUU perampasan aset ini. Peta kekuatan mereka yang dicerminkan dari komposisi jumlah kursi di parlemen atau DPR RI adalah sebagai berikut. Nasdem punya 69 kursi, sedangkan PDIP punya 110 kursi. Total 179 kursi atau 31%. Sisanya dipegang oleh Kim Plus, yaitu Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, sebanyak 401 kursi atau 69%. Begitulah peta kekuatan di parlemen. Yang jelas, Prabowo Subianto sudah menyatakan secara terbuka di tengah-tengah ribuan buruh yang berkumpul di lapangan Monas Kamis 1 Mei 2025 kemarin, bahwa ia mendukung pengesahan RUU perampasan aset ini. Lalu, bagaimana? Maka Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus mesti bersegera untuk bergerak merealisasikannya di parlemen. Menimbang pula supresnya yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo sejak 2 tahun lalu. Persisnya sudah ada di DPR sejak 4 Mei 2023. Jadi sudah 2 tahun mendekam di DPR. Sekedar mengingatkan saja, RUU ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan dan memberikan jaminan bahwa aset yang terkait dengan tindak pidana dapat disita dan dikembalikan kepada negara. Beberapa poin penting yang ada dalam RUU perampasan aset itu adalah perampasan in rem. Artinya, RUU ini memungkinkan negara untuk mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti yang kuat bahwa aset tersebut berasal dari atau digunakan untuk tindak pidana, meskipun pelaku belum divonis. Lalu, RUU ini memungkinkan perampasan aset tanpa perlu menunggu pelaku divonis. Artinya aset dapat dirampas berdasarkan bukti-bukti kuat terkait asal-usul atau penggunaan aset dalam kejahatan, sehingga bisa mempercepat dan mempermudah proses pemulihan aset hasil kejahatan. Negara dapat memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat. Pembahasan di DPR adalah melalui BALEK atau Badan Legislasi yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Susunan BALEK ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Sedangkan jumlah anggota BALEK ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlahnya 90 orang. Pimpinan BALEK DPR RI periode 2024 sampai 2029 adalah sebagai berikut. Bob Hasan dari Partai Gerindra sebagai ketua, didampingi oleh 4 wakil ketua, yaitu Sturman Panjaitan dari PDIP, Ahmad Doli Kurnia dari Golkar, Martin Manurung dari Nasdem, dan Ahmad Iman Syukri dari PKB.
Balik bertugas untuk menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Lalu mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan pemerintah. Juga menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Demikian, sekali lagi wacana soal RUU perampasan aset naik ke permukaan. Kali ini oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri. Ia yang menyerukannya dengan sangat lantang mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Maka pastilah Kim Plus akan merealisasikannya segera dan mitra strategis yang kritis pun tentunya akan mendukung. Pemberantasan korupsi mestinya bukan jadi sekedar wacana, tapi aksi nyata dalam setiap operasi tangkap tangan atau OTT yang tidak tebang pilih dan kerja keras untuk mencegah korupsi dalam bentuk program-program nyata di lapangan. Kita ingat kata-kata dari Paus Franciscus, reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Singkatnya, korupsi itu dibayar oleh si miskin.